sukses di zaman dulu, kemudian saya berada di dunia digital sekarang, saya tidak akan menjadi orang yang hebat. Jadi zaman dulu saya hebat, zaman sekarang saya belum tentu. Itulah teman-teman, Anda boleh punya IPK sudah hebat. Kalau Anda tidak lihat pertumbuhan organisasi, Anda tidak lihat era pengetahuan, Anda tidak membaca, Anda tidak juga mengikuti digitalisasi, maka Anda akan ketinggalan. Itulah adaptif. Jadi ketika masalah datang, setiap orang di dalam organisasi kecil Anda itu langsung iya, bahkan lebih Pak, bukan hanya sesuai fungsi, bagaimana tim Anda bisa bekerja mempunyai kapasitas seperti Anda, dan bagaimana Anda punya kapasitas bukan hanya sebagai pimpinan unit, tetapi Anda punya kapasitas seperti atasan Anda. Baca buku, ya cari teman yang suka baca buku. Supaya apa? Dia sharing sama saya. Jadi bukan berarti Anda nggak suka baca buku, tiba-tiba bisa baca buku. Bohong nggak ya? Bener nggak sih? Maka cari teman yang suka baca buku. Yang berikutnya adalah circle of concern. Aku bahasa Indonesia kan. Lingkaran yang kita bisa kendalikan, lingkaran yang bisa saya pengaruhi, yaitu circle of influence, lingkaran circle of concern, yaitu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lingkaran of concern adalah lingkungan yang mempengaruhi kita. Nggak capai target, saya cuma bingung kok bisa ya masa aku nggak capai target. Karena apa? Karena kita melakukannya time management secara ketat. Self time management. Assignment atau Anda mengerjakan tugas anak buah. Anak gua kerjanya lama, nggak selesai-selesai, yaudah aku kerjain, begitu kan? Iya. Di level kalian tuh sampai pada Anda mengerjakan pekerjaan apa, tuntutan dari atasan butuh cepat, sementara kita belum memampukan anak buah. Show sama alat atasan mentep, ya show dong. Sekarang kan ada teknologi. Kalau kita cinta, makan juga lupa kan? Disuruh apa aja mau kan kalau cinta? Bikin karyawan kita, atasan kita cinta sama kita dengan performance. Perubahan politik yang dinamis itu serta-merta pasti berefek multiplier untuk perusahaan, keberlangsungan perusahaan kita. Dimana sebagai contoh, ketika ada perubahan regulasi pemerintah, sedangkan stok kita sudah kita siapkan untuk beberapa hari suatu ke depannya,
hal itulah menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan kita, sehingga itu menjadi ancaman yang tidak dapat diperhitungkan sepenuhnya. Five Whys cara kerjanya adalah ketika ada masalah, maka cara kita menemukan akar masalahnya dengan melakukan pertanyaan pertama, mengapa masalah itu terjadi? Ya, jadi why pertama bertanya kepada masalah. Benjamin Johnson menyempurnakan definisi dari Rutherford. Dia bilang bahwa dari bagian-bagian yang kecil itu kita identifikasi kebenarannya, lalu dari identifikasi itu kita buang mana yang logik, mana yang tidak logik. Integritas adalah kemauan dan kemampuan seseorang, atau ada kemauannya, kemauan dan kemampuan seseorang untuk mematuhi seluruh aturan, etika, dan norma yang berlaku, walaupun tidak ada yang mengawasi. Nggak bisa Anda sebagai manajer, maka kemarin aku bilang nggak bisa seorang manajer bicara di layar menggunakan baju tidur, karena itu salah satu leaders grooming. Start with right mindset, di mana ada dua kekuatan hebat, saya mengelola PT atau saya mengelola BD. PT itu adalah personal teroris, di mana kita berkata-kata negatif, gibah, kesel, emosi yang saya definisikan bukan jelek. Kalau saya memanage dan meningkatkan potensi diri, maka saya akan belajar terus, diskusi, baca, saya vlog hal baik, saya bikin caption supaya saya bisa storytelling. Di sini kami mengikuti LDV Basic 5 dan 6, dan diantaranya kami telah banyak diberikan materi oleh para namanya pengajar-pengajar dari PT Carindo, bergerak di bidang training, development, dan consulting. Ilmu yang didapat sangat luar biasa, sangat menginspirasi, dan sangat membuka wawasan saya. Walaupun ya memang kadang di dunia pekerjaan saya memang sudah lama, hanya ada hal-hal yang memang baru kami dapat dari pelajaran ini. Terima kasih untuk Carindo, semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat, dan semangat terus, sehat selalu, dan semakin jaya. Saya merasa senang sekali, dan saya merasa pelatihan yang diberikan Carindo ini sangat menarik karena trainer-trainer yang mengajar di sini dapat memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menjadi seorang leader yang lebih baik, untuk mengembangkan bakat dan keinginan saya, sehingga apa yang saya harapkan dan saya cita-citakan dapat terwujud di selanjutnya. Terima kasih Bu Oi, karena Bu Oi sangat menginspirasi saya untuk bagaimana sih menjadi seorang leader dan pemimpin yang hebat. Kami diarahkan dan diajarkan bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin yang hebat, baik itu pemimpin di organisasi maupun di rumah. Rencana yang akan saya lakukan, saya akan mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan ini kepada organisasi di Kanwil tempat saya bekerja. Bulog X Carindo, awesome. Alhamdulillah, ilmunya sangat bermanfaat sekali, dan saya merasa saya harus siap, harus memampukan diri untuk menjadi leader di masa depan.
Terima kasih Carindo, terima kasih Bu Ai, menginspirasi banget karena saya jadi harus lebih mencintai diri saya sendiri. Terima kasih.